Kopi. Kayaknya ini minuman wajib buat memulai hari ya. Tapi tahu nggak sih, di balik setiap cangkirnya itu ada banyak banget mitos yang beredar. Nah, hari ini kita bakal bongkar semuanya. Kita akan suduh faktanya dan cari tahu apa sih yang sebenarnya benar soal minuman favorit kita semua ini. Jadi pertanyaan besarnya, kopi ini sebenarnya teman atau lawan sih? Rasanya tiap hari ada aja berita baru yang kadang bilang bagus, besoknya bilang jelek. Bikin pusing kan? Tenang, tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah semuanya berdasarkan sains, bukan cuma opini, supaya Anda dapat jawaban yang jelas. Oke, kita masuk bagian pertama, mitos seputar tubuh Anda. Kita mulai dari yang paling sering bikin khawatir, yaitu soal kesehatan. Mitos nomor 1, kopi itu bahaya buat jantung. Pernah kan habis ngopi jantung jadi deg-degan? Nah, banyak yang langsung mikir ini bahaya. Tapi faktanya buat kebanyakan orang, antioksidan di dalam kopi itu justru bekerja kayak perisai pelindung buat jantung kita. Antioksidan ini tugasnya melawan peradangan dan kerusakan sel di tubuh, termasuk di area jantung. Kuncinya tuh ternyata ada di takaran. Riset dari sekelas Harvard loh nunjukin kalau minum 1-3 cangkir kopi sehari justru bisa menurunkan risiko penyakit jantung. Tapi ingat ya, ini bukan berarti semua orang boleh minum sebanyak-banyaknya. Kalau Anda punya riwayat hipertensi yang parah, wajib hukumnya buat konsultasi dulu sama dokter. Terus gimana soal tekanan darah? Betul, kopi emang bisa bikin tensi naik sedikit. Tapi itu cuma sementara dan ringan. Menurut American Heart Association, tubuh orang yang rutin minum kopi itu lama-lama beradaptasi. Jadi, lonjakan sesaat itu nggak lagi jadi masalah dan nggak akan menyebabkan tekanan darah tinggi jangka panjang. Ada juga nih yang takut kalau kopi bikin tulang jadi keropos. Faktanya, menurut National Osteoporosis Foundation, efek kopi ke kalsium di tulang kita itu kecil banget. Kalsium yang mungkin sedikit terbuang itu gampang banget buat digantiin. Cukup tambahin sedikit susu ke kopi Anda, udah deh, masalah beres. Mitos berikutnya, kopi bikin kita dehidrasi. Emang sih kopi itu bikin kita jadi bolak-balik ke toilet. Itu namanya efek diuretik, yang mendorong tubuh buat ngeluarin cairan. Tapi jangan lupa, secangkir kopi itu isinya 98% air, jadi cairan yang masuk itu jauh lebih banyak daripada yang keluar. Anda nggak akan dehidrasi kok, walaupun tentu saja air putih tetap nomor 1 ya. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Mitos seputar rutinitas harian. Gimana sih sebetulnya efek kopi ke tidur, tingkat stres, dan gaya hidup kita sehari-hari? Nah, ini dia ketakutan klasiknya. Minum kopi sore-sore, dijamin malamnya nggak bisa tidur. Benar nggak sih sesederhana itu ceritanya? Jawabannya ada di metabolisme tubuh kita masing-masing. Coba deh kita lihat lini masa ini. Kalau Anda minum kopi jam 9 pagi, setengah dari efek kafeinnya itu udah hilang pas jam 1 siang. Makanya, pas jam 9 malam tiba, kafeinnya itu udah hampir nggak ada lagi di sistem tubuh. Jadi, aturan main yang aman, usahakan jangan minum kopi lagi setelah jam 3 sore. Kopi bikin cemas? Jawabannya tergantung. Kuncinya lagi-lagi soal dosis. Kalau kebanyakan, ya jelas bisa bikin gelisah dan gak nyaman. Tapi kalau takarannya pas, 1 atau 2 cangkir aja, justru bisa ningkatin mood dan bikin kita lebih fokus. Jadi ini bukan soal boleh atau enggak, tapi soal berapa banyak. Sekarang kita bahas mitos soal berat badan. Banyak banget yang nyalahin kopi kalau timbangannya naik. Tapi tunggu dulu deh, apa kita udah nunjuk tersangka yang tepat? Nah, ini dia biang kerok yang sebenarnya. Kopi hitam itu sendiri kalorinya hampir 0, malah bisa bantu naikin metabolisme sedikit. Yang jadi masalah itu semua teman-temannya ini. Gula, creamer, sirup aneka rasa, inilah yang numpuk kalori, bukan kopinya. Oke, ini topik yang sangat penting, kehamilan dan kopi. Mitosnya kan dilarang total, sama sekali nggak boleh. Tapi faktanya bukan begitu. Kuncinya adalah mengubah pola pikir dari tidak boleh menjadi sangat dibatasi. Dan ini angka penting yang perlu dicatat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan batas maksimal 200 mg kafein per hari untuk ibu hamil. Itu kira-kira setara dengan 1 cangkir kopi ukuran standar. Kalau melebihi dosis ini baru bisa berisiko buat janin. Jadi kuncinya adalah terukur dan disiplin. Oke, kita bahas satu mitos lagi yang mungkin kedengarannya agak jadul ya, tapi anehnya masih aja suka dibahas. Apa benar secangkir kopi di pagi hari itu bisa bikin mata kita jadi minus? Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Tidak.
Sama sekali nggak ada hubungan ilmiah antara kafein dengan mata minus. Penyebab mata minus itu ya faktor genetik dan kebiasaan kita. Misalnya kelamaan lihat layar. Bukan karena secangkir kopi Anda kok. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Jadi, apa sih intinya? Kuncinya adalah menikmati secukupnya. Yuk kita bingkai ulang hubungan kita dengan kopi. Yuk kita rangkum. Kalau dikonsumsi dengan benar dan gak berlebihan, kopi itu terbukti punya banyak manfaat. Bisa meningkatkan fokus, jadi sumber antioksidan yang bagus untuk jantung, dan bahkan ada studi yang bilang bisa menurunkan risiko depresi. Jadi kopi itu lebih kayak teman, bukan musuh. Dan ada kutipan dari sumber kita yang merangkum semuanya dengan sangat baik. Anggaplah ia sebagai sumber kehangatan yang membawa antioksidan dan fokus, asalkan diminum tanpa berlebihan. Ini cara pandang yang jauh lebih sehat dan seimbang soal kopi, kan? Jadi, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda, setelah tahu semua fakta ini, gimana cara Anda akan menikmati secangkir kopi Anda berikutnya? Coba deh pikirkan. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.